Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, persis di belakang saya, sebelah kanan, ini adalah Mercedes-Benz Axor yang unit tractor head, di mana mobil ini adalah jajaran mobil flagship untuk sekelasnya lah. Nah, ini yang tipe 4928 ya. Jadi mobil ini tentu diperuntukkan untuk memuat barang, biasanya untuk kebutuhan logistik, menarik tronton dengan kontainer yang ada di atasnya. Nah, akan kita ulas mengenai mobil ini. Untuk kalian yang penasaran dengan mobil ini, tentunya masih mengikuti video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, lalu kemudian gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan. Lalu kemudian tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tambahkan, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial apapun yang kalian miliki, sehingga video ini memberikan manfaat kepada yang lainnya juga. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi di opening, ini adalah Mercedes-Benz Axor yang tipe 4928. Artinya apa? Mobil ini mampu menarik beban tronton dan kontainer yang ada di belakangnya seberat 49 ton. Hampir 50 ton berat daripada beban yang bisa ditarik oleh mobil ini. Mobil ini tenaganya 280 PS. Nah, kalau kita lihat dari sisi sudut sebelah kanan depan ya, sudut depan sebelah kanan, maka akan kelihatan bagian depan daripada mobil ini yang tidak hanya keren, tapi tentu kelihatan mewah ala Mercedes-Benz. Nah, seperti ini untuk bagian depannya. Lalu kemudian di bagian tengah yang ada di grillnya ini, di sini ada emblem Mercedes-Benz yang menjadi emblem kebanggaan tentunya, emblem kemewahan pastinya, karena semua orang tahu bahwa Mercedes-Benz adalah brand mobil mewah, termasuk dengan truk yang ini. Nah, ini adalah Axor, mobil ini adalah Mercedes-Benz Axor pastinya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari depannya, grillnya ini kelihatan proporsional dengan tampilan yang mewah, sama halnya dengan yang tipe 2528. Di sini ada juga semacam jalur udara masuk ke dalam, biasanya untuk aerodinamika mobilnya, karena memang tampilan depan daripada mobil ini bentuknya flat atau rata ke bawah, jadi butuh udara, pasti akan larinya ke samping. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, ada 3 pieces bumper juga, 4 malah. Untuk yang cluster yang di atas itu ada 3 pieces. Jadi sama halnya dengan yang 2528, kalau misalkan salah satu di antara ketiganya rusak atau bermasalah, nggak perlu mengganti secara keseluruhan. Dan termasuk yang ada di bawah ini, kalau dia menyambung sampai ke bawah, ketika bagian bawahnya terbentur, maka harus mengganti secara keseluruhan. So, dengan terbagi empatnya akan menjadi lebih hemat pada saat terjadi kerusakan. Nah, untuk lampu depannya menggunakan bohlam juga, tapi LED DRL-nya ada di bagian depan, dan ini menjadi satu-satunya mobil truk yang ada sekarang yang menggunakan lampu LED DRL untuk bagian depannya. Nah, selanjutnya untuk bagian samping ada over fender yang besar menyatu dengan bagian footstep. Ada 2 step yang kelihatan di bagian luar pastinya untuk memanjat mobil ini. Karena bahasa saya, mobil ini nggak dinaiki tapi dipanjat. Nah, ini adalah handle pintunya, warnanya warna hitam. Lalu kemudian di atas sini ada spion yang sangat lebar untuk melihat objek yang ada di belakang pada saat mobil ini mundur. Oh iya, mobil ini dipasarkan oleh PT Gua Kencana Motor yang ada di Kabupaten Maros untuk wilayah Indonesia Timur, termasuk di Kendari juga ada. Nah, untuk yang untuk siapapun di antara kalian yang menginginkan mobil ini, jangan lupa kunjungi showroom daripada Gua Kencana Motor yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat secara keseluruhan bagian mobil ini. Untuk bannya, dia tidak menggunakan gajah tunggal, dia pakai Jetway. Lalu kemudian untuk chassisnya ketebalannya sama 9 mm dengan
spesifikasi suspensi dan teknis untuk bagian kaki-kaki sama dengan yang ada di 2528. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di bagian cabinnya ini dia lebih panjang sedikit karena kenapa? Ini adalah space untuk driver yang ada di bagian sini ya. Ini untuk tempat driver, lalu kemudian di belakang tempat untuk co-driver atau supir cadangan biasanya istirahat sambil nanti gantian kalau yang lagi bawa mobil capek. Nah, coba kita buka pintunya. Pada saat kita buka pintunya, kita akan ketemu pada door trim yang sama dengan yang ada di 2528. Tapi satu hal yang unik daripada mobil ini, hal kecil tapi sangat penting, di sini ada emblem hati-hati. Jadi kalau misalkan pintu ini kebuka, akan kelihatan dari belakang bahwa hati-hati di sini ada pintu. Karena memang basically di sini agak gelap, sekalipun frame-nya kalau kita lihat warna putih, tapi tetap ada berhati-hati di sini. Untuk yang bagian driver juga hati-hati membuka pintu pada saat pintu terbuka. Yang ada di jalanan juga yang ada di belakang itu mesti hati-hati, jangan sampai nyangkut di bagian pintu ini. Nah, ini adalah step untuk memanjatnya. Jadi ada 3, 1, 2, satu lagi di atas. Ada pegangan di sini untuk memanjat, lalu kemudian di sini juga ada. Oh ya, seat daripada mobil ini sudah menggunakan air suspension, jadi pasti sangat memanjakan si drivernya. Bisa diatur untuk maju mundur dengan menarik tuas ini. Nah, kita akan sedikit menjelaskan spesifikasi teknis daripada si mobil ini. Jadi ini adalah Mercedes-Benz yang 4928. Nah, untuk mobil ini ada yang 4x2 dan ada yang 6x4. Persis yang ada di depan kita adalah yang 6x4. Jadi di belakang ada 4 titik roda ya, di kiri kanan masing-masing 2, lalu kemudian di depan masing-masing 1 untuk kiri dan kanannya. Lalu kemudian untuk mesin daripada mobil ini sama dengan yang ada di 2528, itu 6373 cc. Untuk tenaganya 280 PS dan torsinya itu di 1100 Nm. Torsinya sangat kuat untuk mendorong beban hampir 50 ton, kurang 1 ton. Nah, selanjutnya untuk transmisi manual 9 speed forward maju ya, 1 speed untuk mundur. Nah, untuk performanya itu mobil ini disarankan secara teknis ya dari Mercedes-Benz-nya atau ya Mercedes-Benz-nya untuk kecepatan maksimum di 90 km per jam. Nah, untuk akinya ada di sebelah kanan itu ya menggunakan 2 aki dengan kapasitas 12 volt pastinya. Nah, selanjutnya untuk tangki bahan bakarnya itu bisa memuat 380 liter, yang ini sepertinya 255 sama seperti yang ada di sebelah kanan yang 2528, tapi sebelah kanan sana itu ada tambahan tangki lagi. Jadi bisa memuat tangki bahan bakar dengan jumlah yang banyak. Itulah makanya mobil ini ada 2 tempat di sini, itu memungkinkan untuk ada 2 driver yang membawa mobil ini perjalanan sangat jauh dan bisa bergantian antara driver. Nah, seperti itu untuk bagian mobil ini tentu sangat menarik karena kapasitas mesinnya yang kecil, lalu kemudian mampu menarik beban yang cukup berat, menjadi keunggulan yang tentunya kalian dapatkan pada mobil ini. Oh ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan AC, lalu kemudian power window, central lock, cruise control pastinya, MP3 player, LED lamp. Jadi ada banyak. Nah, ini adalah lampu belakangnya yang sudah menggunakan LED. Ini semua lampu belakangnya menggunakan LED, lalu kemudian untuk chasisnya ini 9 mm ketebalannya, sangat tebal. Nah, gardannya bisa kita lihat dari bawah sini, dan ada di depan juga untuk gardannya, jadi tentunya akan sangat kuat untuk mendorong beban yang cukup berat. Nah, ini selanjutnya ini adalah roda belakangnya. Di sini harusnya ada penutup, tapi biasanya karena di sini kontainer nyangkut ya. Biasanya nyangkut, tapi untungnya di sini terbagi atas 3 pieces. Jadi ini terpisah dengan yang ada di atasnya. Jadinya itu jadi additional lah, jadi bisa dipasangi, bisa dilepas juga. Nah, ini untuk tangki cadangannya yang 380 liter tadi, cadangannya bisa ditaruh di sini. Untuk kakinya ada di samping sini, masihnya, lalu kemudian untuk modul pengeremannya yang ada di bagian bawahnya. Nah, seperti itu. Ban serep ada di atas. Memang disinilah tempatnya ban serep karena nggak mungkin ditaruh di samping. Samping sudah sempit karena satu hal bahwa jarak antara sumbu roda di mobil ini itu berdekatan, karena beban yang dibawa oleh mobil ini tidak berada di atas mobil ini tapi adanya di belakang untuk menarik kontainer seperti ini yang ada di belakang ya. Nah, seperti itu untuk bagian luarnya.
Nah, di atas kita lihat sama seperti yang 2528 ada beberapa spion untuk yang di pintu ini. Ini untuk melihat sisi samping sebelah kiri bagian kabin mobilnya, lalu kemudian di bawah ini untuk melihat bagian belakang secara wide untuk sisi bawah, yang di atas untuk bagian belakang sisi atas, dan yang di bagian depan atas ini untuk melihat sudut sebelah depan, sehingga pada saat mobil ini maju tidak mentok dan menabrak objek persis yang ada di depannya yang mewah ini. Sayang aja mobil sekeren dan semewah ini membentur bagian apapun yang ada di depannya. Nah, untuk wipernya besar juga, ada 2, jadi tentu sangat mumpuni untuk membersihkan bagian kaca depannya. Nah, seperti itu. Di atas ada lampu sirine biasanya untuk hati-hati, lalu kemudian di bagian samping ini adalah lampu sen yang untuk bagian sisi sampingnya bisa melihat pada saat mobil ini akan berbelok. Ada reflektor di sini juga, lalu kemudian di belakang ada reflektor juga, dan di sini ada semacam pembatas untuk pengendara motor yang ada di samping, sehingga pada saat jatuh, apalagi yang ada di bawah sini, itu nggak langsung masuk ke kolong, minimal dia bisa bergelantungan di sini, sehingga tidak masuk ke kolong, lalu kemudian kegilas oleh ban belakang yang ngeri bosku kalau dibayangkan. Itu pasti mati, jangan yang di belakang, yang di depan cuma satu ban ya pasti matilah, kegencet sama mobil seberat ini. Nah, untuk jok daripada mobil ini sudah menggunakan teknologi air suspension pastinya, jadi di bawah sini ada pengaturan untuk maju mundur atau slidingnya. Ini adalah lock untuk maksimum beban ya, jadi tidak langsung membuat kinerja daripada si air susnya bekerja keras. Nah, ini untuk membuka menurunkan ya pada saat si air susnya setelah dinaikkan, ini untuk menaikkan air susnya, membuka akses udara untuk memompa air suspensinya, dan ini untuk menaikkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi travelnya tinggi banget ya. Jadi orang dengan ukuran kecil pun bisa. Tapi kalau misalkan seperti ini akan sangat jauh jarak untuk memijak ke bagian transmisi dan rem dan kopling pastinya. Nah, ini untuk menurunkannya kembali. Ini adalah pengaturan untuk recliningnya. Nah, sekarang kita coba naik ke atas. Oh ya, transmisi manual, gas, rem, dan kopling yang ada di sebelah kiri. Kita coba panjat mobilnya, karena mobil ini sekali lagi dipanjat, tidak dinaiki ya. Duduk di dalam. Sekarang kita duduk di dalam. Oh ya, di sini nggak ada lagi engkolan, karena mobil ini untuk power window-nya dia sudah menggunakan electric power window. Nah, ini ada cruise control pastinya. Ini untuk mengaktifkan, ini untuk mengejas kecepatannya sesuai dengan yang kita inginkan. Informasi yang saya dapat ini minimal 15 km sudah bisa diaktifkan. Nah, di bawah ada pengaturan untuk lampu levelingnya. Nah, setir daripada mobil ini juga sudah bisa untuk tilt dan teleskopik pastinya. Jadi sangat nyaman pastinya untuk mengatur kebutuhan setir mobil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itulah. Nah, selanjutnya di sini ada tombol-tombol untuk differential lock-nya, lalu kemudian untuk power window-nya, dan tombol-tombol yang lainnya. Di sini ada lampu hazard, lalu kemudian ada AC. Nah, ini yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah, ini adalah tombol AC-nya. Di sini ada untuk level semburan, lalu kemudian untuk kedinginannya bisa diatur dari sini, bahkan bisa sampai heater ya. Di sini merah biasanya heater, dan ini untuk arah semburan biasanya ada di sini. Nah, ini untuk klaster tengahnya dia bahan materialnya plastik sih, tapi dia aksennya aksen kayu. Nah, ini juga ada tombol untuk power window-nya di bagian sebelah kiri ya, untuk penumpang yang ada di sebelah kiri. Ini yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar lagi. Nah, di bawah sini ada port charging 12 volt, lalu kemudian ada tempat penaruh handphone. Di sini ada tuas untuk rem tangannya. Tempat penyimpanan lagi ada di sini, lalu kemudian di atas sama seperti yang 2528, lampunya sudah LED, tempat penyimpanan di sini, dan speaker. Lalu kemudian ini ada radio. Oh, ini semacam MID ya untuk yang ada di atas. Di bawah sini ada radio untuk entertainment. Di sana ada lampu LED lagi sama seperti 2528, dan tempat penyimpanan yang ada di depannya pastinya. Nah, untuk ini untuk melock trailernya yang ada di belakang pada saat beban mobil sudah berada di bagian belakang dan naik di locknya di sini. Nah, di belakang sini adalah tempat istirahat si driver cadangannya pada saat mobil ini perjalanan jauh. Jadi driver cadangan lagi tidur-tiduran.
yang driver aslinya bawa mobil, nanti gantian pada saat capek. Nah, ini untuk bagian belakang. Untuk bagian belakangnya, ini kelihatan seperti ini ya, terbagi atas dua. Oh ya, satu hal yang unik yang baru saya perhatikan, bahwa di mobil ini nggak ada spion tengah. Kenapa nggak ada spion tengah? Karena mobil ini pasti pada saat membawa barang nggak akan ada gunanya spion tengah, karena yang ini ketutup. Nggak akan ada gunanya spion tengah karena ini ketutup. Nah, untuk bagian belakangnya, kiri kanan bisa kita lihat dari sana. Untuk samping seperti yang kita jelaskan, untuk bagian pintu sebelah kiri samping atau kabin samping, yang di atas sana itu untuk bagian belakang sisi atas, di bawah untuk bagian belakang sisi bawah, dan ini untuk bagian depannya supaya tidak mentok atau kebentur pada saat mobil ini diparkir di depan. Oh ya, untuk bukaan pintu mobil ini dia 90 derajat, jadi benar-benar terbuka secara luas, memudahkan akses kita untuk keluar masuk dari mobil ini. Nah, seperti itu, fiturnya kurang lebih sama seperti yang ada di 2528 seperti yang kita jelaskan tadi. Dan mobil ini menarik untuk dimiliki kalau kalian adalah pengusaha ekspedisi yang membutuhkan mobil yang mampu mendukung kelancaran usaha kalian membawa barang atau apapun itu dengan kemampuan mobil yang sangat mumpuni seperti yang dimiliki oleh si Mercedes-Benz Aksar 4928 ini. Nah, soal servis mobil ini pasti cukup mudah, di mana di situ ada dealer daripada Mercedes-Benz Aksar, maka akan mudah untuk menemukan layanan servis, dan mekanik daripada si Mercedes-Benz Aksar ini sudah certified oleh ATPM, yaitu DCVI, dan tentu di sini juga disiapkan spare part. Bahkan ada beberapa tempat-tempat nanti yang menjadi tempat penjualan spare part untuk mudah menemukan spare part daripada mobil-mobil Mercedes-Benz yang dipasarkan di sini. Oh ya, satu hal, bahwa mobil-mobil Mercedes-Benz Aksar ini ada garansinya dan fitur-fitur kelebihan lainnya atau penjelasan lainnya kita bahas pada video yang lain yang dijelaskan langsung oleh orang-orang yang ahli dalam bidang Mercedes-Benz Aksar, di mana mereka adalah perwakilan daripada si Gua Kencana Motor atau pihak Gua Kencana Motor yang tahu banyak dan mampu mengeksplor, menjelaskan banyak hal mengenai mobil ini. So, gimana bosku? Seberapa keren dan seberapa kece mobil ini menurut kalian? Kalau saya sih kelihatan dari depan mobil ini memang sangat gagah ya. Nah, kadang-kadang saya kaget ya. Jangan-jangan tiba-tiba sambil jalan-jalan kita kemana aja ketemu dengan mobil ini, lalu kemudian mobil ini berubah jadi robot. Wih, Optimus Prime. Tapi ya sekali lagi, sepertinya Optimus Prime nggak pakai mobil ini. Ini adalah Mercedes-Benz. Nah, dari samping kita bisa lihat overall seperti ini. Satu hal bahwa itu yang sering-sering saya ulangi, mobil ini memiliki fitur yang memudahkan driver dengan adanya cruise control, lalu kemudian untuk pengeremannya, pada saat terjadi masalah pada pengereman, dia tidak akan loss karena dia akan malah ngelock untuk bagian pengeremannya sehingga tidak rentan untuk accident. Lalu kemudian penggunaan atau konsumsi bahan bakar daripada mobil ini cukup hemat dengan kapasitas mesin yang kecil, tapi mampu menyemburkan tenaga yang mampu mendorong beban daripada mobil ini dengan tenaga yang cukup besar pula. Lalu kemudian beban mobil ini bisa memuat barang dengan jumlah yang berat dengan chassis yang setebal 9 mm. Well, itu yang bisa kita jelaskan kali ini mengenai Mercedes-Benz Aksar yang 4928 ini. Dan mobil ini dipasarkan oleh Gua Kencana Motor. Buat kalian yang berminat, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi atau kunjungi langsung showroom daripada si Gua Kencana Motor yang ada di daerah kalian masing-masing. Well, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, tekan tombol like, dan video ini di-share kemana-mana melalui media sosial kalian. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.